Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan presentasi, saya Ahwi Oktradiksa, yang terhormat Profesor Dr. Andes Herman Dwi Surjono, yang mengampu mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya dengan judul Learning and Teaching at Distance, Foundation of Distance Education 6 Education menurut bukunya Michael Simonson. Bab 5 Instructional Design for Distance Education. Yang pertama terkait dengan why plan for teaching at a distance. Pertama adalah instruksional harus dipandang sebagai suatu sistem yang terhubung dengan instruktur, peserta didik, materi, dan teknologi. Yang kedua, proses instruksional harus mempertimbangkan konten, sifat, pelajar, metodologi, proses pengajaran, dan sarana untuk menilai pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, menurut Graham Gakiltai atau Lim Kraner dan Duffy menjelaskan 7 pelajaran penting yang harus disiapkan dalam proses pembelajaran atau perencanaan pembelajaran online. Pertama adalah instruktur harus memberikan pedoman yang jelas. Yang kedua adalah tugas diskusi yang dirancang dengan baik. Yang ketiga adalah siswa harus mempresentasikan proyek berbasis online. Kemudian yang keempat adalah instruktur perlu memberikan 2 jenis umpan balik, yaitu umpan balik informasi dan umpan balik pengakuan penilaian. Yang kelima adalah instruksional harus selalu open access setiap waktu, kapan, dan dimanapun. Yang F, tugas yang menantang adalah berupa proyek kasus dan harus memberikan umpan pujian atas pekerjaannya. Kemudian yang ketujuh adalah menyiapkan dan mengizinkan siswa untuk memilih topik proyek sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah gambar tentang desain instruksional model yang ditawarkan oleh Dick L. tahun 2001. Kemudian selanjutnya yang B, Principle of Instructional Design System. Yang pertama adalah desain presentasi pembelajaran harus sudah bersifat visual, yaitu berisi tentang konsep atau topik utama menggunakan tabel, gambar, dan representasi visual lainnya. Yang kedua adalah rencanakan kegiatan yang memungkinkan untuk kerja kelompok siswa. Misalnya, instruktur dapat mempresentasikan hasil kasus kemudian didiskusikan melalui chat atau diskusi berupa solusi yang disampaikan kepada siswa. Kemudian siswa memberikan respon atas diskusi kasus yang ditawarkan oleh instruktur. Yang ketiga adalah menetapkan kontrak tugas tentang rencana alternatif jika ada masalah di tengah perjalanan terkait dengan komunikasi tugas. Misalnya bisa lewat faksimili, telepon, email, WA group, Telegram, Facebook, Yahoo Messenger, dan Twitter. Yang C adalah isu to address in the planning process. Yang pertama adalah terkait dengan who are the learners. Pertimbangannya adalah menganalisis kemampuan umum kelas, menganalisis potensi untuk interaksi pembelajar, kemudian memahami karakteristik pelajar, bantu peserta didik memahami konteks pengalaman belajar. Yang kedua adalah what is essential contents. Pertimbangannya adalah sasaran dan tujuan variabel informasi materi, handout berupa karakteristik peserta didik, pengetahuan sebelumnya, kontens materi, dan waktu. Yang ketiga adalah what teaching strategies and media should be used, terdiri dari dua. Yang pertama adalah media selection, yaitu yang perlu dipertimbangkan itu adalah keakuratan informasi, kualitas motivasi, kualitas keterlibatan, kualitas teknis, dan sifat material yang tidak bias dan menyesuaikan strategi kebutuhan siswa berdasarkan konteks kurikulum. Selanjutnya adalah yang B, memvisualisasikan presentasi online dengan mempertimbangkan slide PowerPoint. Gunakan font yang besar, gunakan font sans, kemudian gunakan hanya beberapa kata per baris, kemudian gunakan hanya beberapa baris teks per visual, kemudian gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, kemudian yang terakhir adalah gunakan banyak ruang putih untuk meningkatkan keterbacaan. Yang keempat adalah how do you determine the quality of instruction. Yang pertama adalah hak cipta, yaitu menghormati batasan hak cipta yang mungkin berlaku. Misalnya di kelas yang disiarkan adalah video, maka seorang instruktur harus sudah meminta izin atas dasar
menyiarkan video sebagai bentuk toleransi terhadap hak cipta. Yang B adalah akses, ini yaitu kemudahan siswa untuk mengakses di luar dari proses pembelajaran, misalnya pertimbangan atas akses perpustakaan atau buku-buku bahan yang kemudian di luar dari proses pembelajaran. Ini adalah model for design online course, silahkan dipelajari. Kemudian yang E, best practice in a course design for distance education and educate. Ada 3 fase pembelajaran online yang sudah berjalan. Pertama adalah studi korespondensi dengan penggunaan media pembelajaran dan komunikasi berbasis cetak. Yang kedua adalah munculnya universitas pengajaran jarak jauh seperti UT di Jogja. Kemudian yang ketiga adalah integrasi elemen pendidikan jarak jauh dengan mempertimbangkan atau ditandai dengan penggunaan teknologi pengajaran dan komunikasi digital. Kemudian the why over of learning, ada 12 aturan emas yang kemudian ditawarkan oleh Page untuk penggunaan teknologi pendidikan jarak jauh. Pertama adalah masalah pengajaran yang baik. Setiap media memiliki estetika tersendiri. Yang ketiga adalah teknologi pendidikan fleksibel. Yang keempat, tidak ada teknologi super. Yang kelima, menyediakan beberapa media. Yang keenam, seimbangkan variasi dengan ekonomi. Yang ketujuh, kepentingan interaksi dalam pengajaran. Kemudian yang kedelapan, pemilihan media akan sangat tergantung pada jumlah peserta didik. Yang kesembilan, teknologi baru belum tentu lebih baik daripada yang lama. Yang kesepuluh adalah guru perlu perlatihan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Yang kesebelas, diperlukan kerjasama tim. Yang kedua belas adalah bagaimana dan apa yang kita inginkan untuk dipelajari bagi peserta didik difungsikan sebagai media pengantar. Kemudian yang G, rekomendasi for distance delivered instruction. Pertama adalah pedoman kegiatan, harus jelas nama mata kuliahnya, modulnya, dan topiknya. Yang kedua adalah pedoman penilaian, itu dituliskan sebagai penentuan dan pengukuran pembelajaran. Adapun strategi penilaiannya adalah memeriksa tugas per unit, memeriksa proyek, memeriksa kuis, memeriksa tugas kecil, makalah pendek, ulasan artikel, laporan kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa tugas diskusi via email. Yang ketiga adalah contents guidance, jelas bacaannya, disediakan video dalam CD, disediakan rekaman audio pidato, rekaman presentasi menggunakan PowerPoint. Pemberi materi harus seorang yang pakar. Ini adalah desain online untuk more video yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah instruction teaching guidelines. Ini adalah pedoman interaksi antara instruktur dan siswa dalam satu semester, yaitu satu modul per minggu. Yang pertama adalah satu modul per minggu yang harus disiapkan. Kemudian instruktur mengirimkan surat kepada siswa setiap minggu. Kemudian ada obrolan sinkron per minggu, 2 atau 3 pertanyaan diskusi berurutan per modul. Yang kelima adalah instruktur mengomentari diskusi sebagai bagian daripada papan diskusi berulir. Kemudian yang keenam adalah laporan kemajuan nilai disampaikan kepada siswa setiap 1 atau 2 minggu. Course management system, yang pertama adalah course management berkaitan dengan silabus, berkaitan dengan kalender, berkaitan dengan pengumuman, berkaitan dengan tugas, berkaitan juga dengan objek pembelajaran, berkaitan juga dengan glosari. Yang kedua adalah reading, yaitu referensi dapat dicantumkan berdasarkan topik sesuai dengan jadwal kursus. Kemudian yang ketiga, konten presentasi, tautannya dengan media yang disematkan seperti streaming audio dan video grafik atau slide foto dan presentasi PowerPoint. Yang keempat adalah course communication, adalah alat pengiriman pesan instan untuk jurnal online, bisa melalui blog atau perangkat lunak konferensi video sinkron seperti Zoom yang dapat digunakan. Yang kelima, group project space melalui WhatsApp group, Telegram. Kemudian student assignment misalnya via email atau misalnya Bismart UNY. Yang ketujuh adalah course evaluation tools, bisa menggunakan via Google Form. Kemudian 8, statistik kursus dan sistem, yaitu sebagian besar sistem berisi alat pelacak yang memungkinkan instruktur untuk mencari tahu dengan tepat ketika siswa mengakses komponen kursus, misalnya halaman konten, seberapa sering dan berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk tugas. Kemudian yang ke-10, other tools supporting the management of course online, yaitu pengumpulan dan penilaian produk pekerjaan, buku nilai elektronik, pengujian elektronik, kemudian deteksi plagiarism, yaitu bentuk pencurian nilai karya akademik pun pasti akan terjadi, maka instruktur harus melakukan deteksi plagiarism untuk memastikan tugas siswa terstandar maksimal in similarity. Kemudian bab ke-6 adalah teaching dan
teaching the distance learners. A. Teaching the distance learners, yaitu from teacher center to student center learning. Ada 7 obligor yang menawarkan pergeseran orientasi pokok instruksional. Yang pertama adalah from lecture to coaching. Yang kedua adalah from taking attendance to logging on. Yang ketiga adalah from distribution of requirement to connecting learning. Yang keempat adalah from credit hours, set time to performance standard. Yang kelima adalah from competing to collaborating. Yang keenam from library building collection to network connection. Yang ketujuh from passive to active learning. Kemudian 8 from textbook to customized material. Yang kedua adalah creating communication of learner, misalnya pengenalan anggota kelas, pemberian penghargaan, pengungkapan harapan di masa depan, membantu menumbuhkan rasa komunitas. Yang ketiga adalah structuring instruction menurut Sorensen dan Bailen. Prinsip praktik pembelajaran yang baik itu adalah komunikasi dengan siswa, collaborating di antara para siswa, kemudian pengalaman belajar aktif, umpan balik yang cepat, baru kemudian harapan yang tinggi dan menghargai perbedaan. Saya kira itu presentasi dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita semua berdiskusi terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih yang terhormat. Saya berikan penghargaan kepada Profesor Dr. Andes Herman Dwi Surjono dan teman-teman mahasiswa.